menang atas semua ujian dalam mencapai visi. Semua kita perlu memiliki visi untuk hidup kita masing-masing, dan kita sudah melihat visi tersebut dengan iman. Misalnya kita yang masih sakit sudah melihat kesembuhan dan umur panjang menjadi milik kita, sehingga kehidupan kita dapat berbuah bagi Tuhan. Yang belum diberkati sudah melihat akan memiliki berkat berkelimpahan. Yang belum memiliki keturunan sudah melihat akan memiliki anak atau keturunan. Amin. Adalah baik memiliki visi yang besar bagi hidup kita di dunia ini, karena memang kehendak Tuhan adalah untuk memberkati kita. Namun marilah kita memprioritaskan untuk memiliki visi untuk kekekalan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan sorga, dan bukan hanya untuk diri kita sendiri di dalam dunia ini saja. Visi kita tersebut haruslah dapat dilihat dengan iman kita sampai sungguh-sungguh hidup dan nyata bagi kita, dan kita tidak melepaskannya walau ada banyak halangan dalam mencapainya. Kita beriman dan benar-benar fokus menuju visi yang diberikan Tuhan itu, dan kita tidak membuang-buang waktu atau terdistraksi atau teralihkan oleh hal-hal lainnya. Kita mengingat bahwa Tuhan juga membawa Abraham untuk melihat bintang-bintang di langit, untuk menunjukkan bahwa dia akan memiliki banyak keturunan. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika yang terbaring di rumah sakit. Ia kemudian berkata kepada anaknya untuk membawa sepatu yang biasa dia pakai untuk jogging atau berolahraga, dan meletakkan di samping tempat tidurnya, karena dia melihat dia akan sehat dan berlari lagi dengan sepatu itu. Dan ternyata memang ia kemudian sehat dan kembali melayani lagi. Hidup Bapak Munte juga memiliki kesaksian seperti itu. Suatu waktu ketika Bapak Munte jatuh sakit, maka yang ia lihat saat itu adalah ia sembuh, dan ia akan melayani kebaktian kebangunan rohani atau KKR lagi. Ia meminta agar diketikkan dengan huruf ukuran besar, dan agar langsung diprint untuknya tanggal-tanggal KKR di sepanjang tahun itu. Lalu beliau menempelkannya di kamarnya, sehingga tiap hari ia dapat melihatnya. Dan memanglah setiap hari ia mendoakannya, dan semakin dapat melihat dengan jelas bahwa ia melayani di KKR tersebut. Kemudian oleh kasih karunia Tuhan, hal itu digenapi kepada Bapak Munte. Memang akan selalu ada halangan-halangan untuk mencapai visi. Apakah faktor kesehatan, faktor biaya, faktor orang lain yang menghalangi, atau faktor apa saja, namun kita harus tetap berpegang teguh pada iman kita, pada apa yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita. Seperti contoh-contoh di atas, marilah kita memilih untuk menciptakan atmosfer yang baik di sekeliling kita, supaya kita dapat fokus melihat visi dari Tuhan dengan jelas, dan jangan menyerah walau ada banyak halangan atau ujian untuk mencapai visi tersebut. Kita tidak dapat mengendalikan bagaimana perlakuan orang terhadap kita. Kita juga tidak dapat mengendalikan hal apa saja yang akan terjadi atas diri kita, tapi kita dapat mengendalikan apa respon kita terhadap semuanya itu. Marilah kita tetap merespon sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita akan berhasil mengatasi semua halangan dalam mencapai visi kita. Seperti kisah Yusuf yang memiliki mimpi atau visi dari Tuhan, di mana ia melihat berkas-berkas saudaranya tunduk menyembah kepadanya. Lalu ia juga melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Hal ini menggambarkan bahwa ia akan menjadi pemimpin, di mana saudara-saudaranya dan orang tuanya tunduk kepadanya. Kita tahu bahwa mimpi atau visi Yusuf tidak segera menjadi kenyataan. Bahkan butuh waktu bertahun-tahun barulah hal itu dijadikan padanya.
Ia menghabiskan banyak tahun di masa mudanya di dalam penderitaan yang besar. Yusuf harus melewati banyak ujian kehidupan, dimulai dari saudara-saudaranya yang iri kepadanya, mengkhianatinya, membuangnya ke sumur, ingin membunuhnya, dan akhirnya menjualnya sebagai budak. Namun dia tidak membalas mereka ketika di kemudian hari ada kesempatan baginya untuk membalas. Itu adalah bukti bahwa ia tidak terus-menerus menyimpan dendam dan kebencian. Kita juga tidak boleh menyimpan kemarahan atau sakit hati bila kita ingin mencapai visi dari Tuhan. Lepaskanlah pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti dan mengkhianati kita. Kita ingat saat di mana Yusuf digoda untuk melakukan kenajisan dengan istri Potifar. Dia menjawab, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Kejadian 39 ayat 9 menuliskannya. Berarti dia seorang yang takut akan Tuhan dan selalu memikirkan visi untuk perkara kekekalan, bukan kenikmatan sementara di dunia ini. Yusuf menang menghadapi ujian kekudusan. Justru karena itu Yusuf dipenjarakan pula atas kejahatan yang tidak pernah dia perbuat. Ia difitnah oleh istri Potifar. Yusuf mengalami banyak ketidakadilan, namun Yusuf tetap tekun. Yusuf tetap setia. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dan Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kalau kita mau menang mencapai visi, kita juga harus berhasil mengatasi semua fitnah dan ketidakadilan yang kita alami dalam hidup ini, dan tetap tekun mengikut Tuhan seperti Yusuf. Janganlah menjadi kecewa dan putus asa bila mengalami banyak fitnah dan ketidakadilan. Jangan pernah menyerah dalam mengikut Tuhan dan mempercayai Tuhan. Ketika di penjara, Yusuf menolong orang lain, namun orang tersebut melupakannya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Percayalah bahwa Tuhan juga tidak melupakan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b berkata, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Pada akhirnya, visi Yusuf untuk menjadi penguasa di dunia ini digenapi Tuhan, bahkan lebih dari yang dia impikan pada awalnya. Kalau tadinya dia hanya bermimpi jadi penguasa kepada kaum keluarganya, pada akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Dan Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Mesir dan banyak orang lainnya di masa itu. Terutama ia menyelamatkan kaum keluarganya sendiri dari kelaparan. Tuhan dapat melakukan hal yang sama untuk kita. Namun marilah kita juga mau melakukan bagian kita. Sama seperti Yusuf, mari utamakan visi kekekalan dan bukan kenikmatan dosa dan semua kenikmatan yang ditawarkan dunia. Marilah kita menang menghadapi semua ujian untuk mencapai visi kita. Berdirilah teguh dan kuatkan hati kita. Apalagi dalam pandemi COVID-19 sekarang ini, marilah kita tetap maju dengan iman setiap hari. Jangan pernah mundur atau menyerah bagaimanapun keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Maka kelak kita akan dapat berkata sebagaimana Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Walau setan mereka-rekakan yang jahat kepada kita, namun kita tetap maju dan menang mencapai visi, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dan bahkan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ini tertulis di Roma 8 ayat 28. Amin.